Shalom saudara-saudara semua. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan yang saya beri judul Hidup untuk Mengerjakan Keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa Yesus berkorban untuk kita di kayu salib untuk menebus seluruh dosa-dosa kita. Dan karena itu kita memperoleh keselamatan. Ketika Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita, keselamatan itu belumlah utuh. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya telah diselamatkan oleh kasih karunia, haruslah mengerjakan keselamatan kita sampai pada akhir. Jikalau kita lalai melakukan hal ini, maka keselamatan yang telah diberikan kepada kita itu semuanya sia-sia. Seperti halnya seorang hamba yang menerima sebuah mutiara yang sangat berharga dari seorang tuannya. Ketika itu tuannya berkata, "Hai hambaku, aku akan melakukan sebuah perjalanan. Jagalah mutiara ini sampai aku kembali, maka mutiara ini akan menjadi milikmu." Secara hukum, hamba ini memiliki hak atas mutiara yang telah diberikan oleh tuannya. Nah, kan tetapi secara praktis, hak itu akan berlaku jika telah tiba waktunya, yaitu ketika tuannya datang kembali. Dengan begitu, hamba itu harus berjuang untuk menjaga mutiara yang sudah diberikan oleh tuannya. Berjuang agar mutiara itu tidak hilang atau dicuri oleh seorang pencuri. Sampai tuannya kembali dan pada akhirnya mutiara itu menjadi milik hamba itu. Begitu juga dengan kita, ketika kita diberikan keselamatan oleh Tuhan, kita tidak bisa hanya diam. Namun kita harus meresponi keselamatan itu dengan mengerjakan keselamatan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar dari ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 sampai 18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 dengan perikop tetap kerjakanlah keselamatanmu. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang teguh pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Kebenaran dari firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada saat ini, bahwa sebagai orang-orang yang percaya, hendaknya kita mengerjakan keselamatan dengan hidup kudus serta berpegang pada firman Tuhan. Dan pada saat ini saya mengajak kita untuk melihat dua cara bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Poin pertama, cara kita untuk mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan menjaga kekudusan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman sekarang terjadi perkembangan zaman yang sangat pesat dan cepat, mulai dari teknologi sampai informasi yang dapat kita jangkau dalam genggaman tangan kita sendiri. Perkembangan zaman yang sangat cepat membuat kita harus makin berhati-hati dalam langkah menjalani hidup dan selalu menjaga kekudusan hidup kita. Paulus menuliskan kitab ini, yaitu kitab Filipi, untuk jemaat yang ada di Filipi, yang mana jika kita baca keseluruhan dari kitab ini, kita dapat mengetahui bahwa jemaat yang ada di Filipi merupakan jemaat yang bertumbuh.
jemaat yang sudah percaya. Mengapa saya katakan demikian? Kita dapat lihat pada pasal yang keempat, Paulus memberikan kesaksian. Paulus mengatakan ketika ia memerlukan bantuan, tanpa Paulus minta, jemaat Filipi berinisiatif memberikan bantuan, bahkan bukan hanya sekali. Ini menunjukkan bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang bertumbuh. Mereka tidak egois atau mementingkan dirinya sendiri, dan juga melainkan mereka memberi kepada yang lain. Jemaat di Filipi juga jemaat-jemaat yang sudah menerima keselamatan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa jemaat Filipi ini sudah menerima keselamatan. Namun Paulus mau jemaat-jemaat di Filipi ini tidak hanya menerimanya saja, melainkan mengerjakan keselamatan itu. Maka dari itu Paulus membuka perikop ini dalam Filipi 2 ayat 12-18 dengan mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Yang kata ini bukan berarti bekerja untuk keselamatanmu, melainkan berarti untuk mengerjakan sampai semuanya selesai. Hal yang diinginkan Yesus bagi kita sudah jelas, yaitu untuk serupa dengan Dia. Perkataan ini ditujukan Paulus untuk persoalan yang khusus dalam jemaat Filipi, yang mana mereka memiliki ketaatan yang kuat terhadap hukum Allah. Untuk itu, Paulus mendorong jemaat Filipi untuk tetap teguh dalam pengharapan yang telah mereka terima. Kasih karunia Allah yang memulai, dan diperlukan tanggapan iman atau feedback dari manusia yang bertobat. Hal ini jelas kita dapat lihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang 9. Oleh sebab itu, orang-orang percaya tidak bekerja untuk mendapatkan keselamatan, melainkan mempertahankan dan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk hidup serupa dengan Kristus. Keselamatan itu telah diberikan kepada setiap orang percaya secara cuma-cuma atau gratis, namun membutuhkan tanggapan iman yang aktif, bukan pasif, melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan tomat atau tobat lalu kumat lagi. Keselamatan yang telah kita terima membutuhkan respon melalui tindakan-tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi tindakan kita? Yaitu menjaga kekudusan hidup kita. Dapat kita lihat pada ayat yang 14-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pada ayat ini, Paulus berusaha membandingkan perbedaan antara kehidupan orang percaya dengan kehidupan orang-orang di dunia. Orang-orang dunia ini senantiasa hidup dengan mengeluh dan selalu menyalahkan satu dengan yang lain. Akan tetapi sebagai orang Kristen seharusnya kita tidaklah berbuat demikian. Dalam menjalani iman, kita tetap menjaga kekudusan kita, termasuk dosa bersungut-sungut terhadap Allah. Kita harus mengambil tindakan yang berbeda dengan orang-orang di dunia. Kita harus menjadi berbeda dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Saya ada ilustrasi, saudara-saudara. Seperti ikan yang berhabitat di laut asin, namun air yang asin itu tidak mempengaruhi cita rasa dari ikan itu sendiri. Kiranya kita juga seperti ini, walaupun kita tinggal di dunia yang jahat, hendaklah kita tidak hidup serupa dengan dunia ini. Dan inilah langkah awal kita untuk dapat mengerjakan keselamatan tersebut, yaitu menjaga kekudusan hidup kita dengan tampil beda atau be different. Ketika semua orang sibuk mencari kekayaan dan mengutamakan isi perutnya ataupun hawa nafsu kedagingannya, dan mungkin kalau zaman sekarang itu, anak-anak zaman sekarang itu banyak mencari kepopuleran, ketenaran, dan juga berlomba-lomba untuk viral dengan memakai segala macam cara untuk mendapatkan hal itu, dan mereka melakukan itu dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dan sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah hidup sejalan dengan kehendak-Nya, mengerjakan segala sesuatu dengan kemurahan hati sambil menjaga-jaga kekudusan hidup. Dan saudara-saudara sekalian, yang paling penting di sini yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan
takut dan hormat. Rasa takut dan hormat ini sendiri muncul karena mengingat kekudusan Allah. Karena Allah kudus, marilah kita anak-anaknya juga berlaku kudus. Dan itu poin pertama yang saya sampaikan mengenai cara bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Poin kedua yang saya sampaikan untuk bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan, yaitu dengan hidup berpegang pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita haruslah berpegang pada firman kehidupan. Karena firman kehidupan membawa kita kepada kehidupan, begitu juga dengan keselamatan yang kita kerjakan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Paulus mengatakan pada ayatnya yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Berpegang teguh berkaitan dengan orang-orang percaya yang terus-menerus kepada Allah. Paulus berharap agar jemaat di Filipi dapat menunjukkan kesalehannya sampai pada akhir, itulah yang membuatnya dapat bermegah. Tetapi kemegahan Paulus sendiri bukan didasari kemampuannya dalam membawa jemaat Filipi untuk bertumbuh, sebab itu adalah kemegahan Tuhan. Tetapi kemegahan Paulus adalah bahwa yang dilakukannya di dalam Tuhan tidaklah menjadi sia-sia. Karena itu dikatakan, aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengerjakan keselamatan, kita perlu memiliki hubungan dengan Tuhan agar kita mengetahui apa kehendaknya, apa rencananya yang akan dilakukan dalam kehidupan kita. Kita juga perlu tuntunan dari firman-Nya. Perlunya kita membaca firman Tuhan akan membuat kita bertumbuh sehingga kita peka akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan begitu kita akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan saudara-saudara sekalian, Yesus sendiri berpegang pada firman. Dapat kita lihat pada saat dia dicobai di padang gurun oleh iblis, Yesus menjawab iblis itu dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berpegang pada firman, kita akan tahan uji sehingga pengerjaan keselamatan akan menjadi sempurna. Sama seperti sebuah tanaman yang baru ditanam, untuk menghasilkan hasil yang baik, kita memerlukan pupuk untuk membuatnya bertumbuh sehingga pada akhirnya menghasilkan buah yang baik, buah yang manis dan buah yang dapat dinikmati oleh semua orang. Demikianlah kita memerlukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi penuntun kita, menjadi sebuah pedoman bagi kita untuk kita terus bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah yang memberkati sekeliling kita. Dan untuk menghasilkan keselamatan sempurna diperlukannya hal tersebut. Kita perlu menunjukkan respon aktif kita dengan berpegang teguh pada firman. Dan dalam ini ada dua hal yang menjadi penekanan kita mengenai berpegang teguh pada firman Tuhan. Hal pertama yaitu pada waktu kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan berbuah. Apa yang menjadi bukti hidup kita berbuah ketika kita berpegang teguh pada firman-Nya? Yaitu kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita juga akan mengasihi sekeliling kita dan juga kita akan berbuat baik. Saudara-saudara sekalian, berbuat baik ini bukan maksud untuk menyelamatkan kita, namun berbuat baik ini merupakan buah yang kita hasilkan ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan layaknya sebuah pohon yang bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh semua orang, demikian juga dengan kita yang dapat menjadi berkat bagi orang lain yang di sekitar kita. Demikian juga dengan kita yang berpegang teguh pada firman Tuhan akan berbuah dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Namun memang tidak mudah dengan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Namun ketika kita berpegang teguh pada firman-Nya, maka yakin dan percaya kita akan menjadi bertumbuh serta berbuah manis dalam Tuhan. Dan hal kedua yang menjadi penekanan untuk berpegang teguh pada firman Tuhan, yaitu pada waktu kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan membedakan mana pengajaran yang salah atau yang sesat dan mana pengajaran yang benar. Kita sudah mengetahui firman Tuhan karena kita berpegang pada firman yang benar itu.
maka kita akan mengetahui apakah pengajaran yang kita terima ini atau kita dengarkan ini benar atau sesat. Sama seperti ketika kita sudah biasa memegang uang yang asli, ketika kita memegang uang yang palsu, maka kita akan menyadarinya. Begitu juga ketika kita sudah biasa membeli barang yang asli atau yang ori, ketika kita melihat barang yang palsu atau KW, pasti kita akan tahu. Demikian juga ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan yang benar, maka saat ada pengajaran-pengajaran masuk atau pengajaran-pengajaran sesat yang kita dengarkan, kita tidak akan terpengaruh dan kita tidak akan ikut oleh pengajaran tersebut dan menjadi orang-orang sesat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berpegang teguh pada firman Tuhan membuat kita dekat kepada Tuhan. Dan ada sebuah pepatah mengatakan, the Bible keep you from the sin and sin keep you from the Bible. Artinya firman akan menjauhkan engkau dari dosa. Sebaliknya, dosa akan menjauhkan engkau dari firman. Untuk itu saudara-saudara sekalian, penting bagi kita untuk hidup berpegang teguh pada firman, memelihara firman itu dalam hati kita agar kita dapat menyelesaikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sempurna. Dan kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini yaitu mengerjakan keselamatan adalah respon yang diberikan oleh manusia terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Ketika kita tahu bahwa keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma atau gratis yang Tuhan berikan kepada manusia, namun dalam keselamatan itu ada dua hal yang perlu kita ingat. Bahwa yang pertama, keselamatan itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan yang kedua, keselamatan merupakan memerlukan respon aktif dari manusia. Respon manusia melalui tindakan yang dilakukannya, sama seperti halnya iman tanpa perbuatan yang pada hakikatnya mati. Demikian juga ketika kita yang mendapatkan keselamatan namun tidak mengerjakannya, itu sama dengan sia-sia, semuanya akan sia-sia. Maka dari itu kita perlu mengerjakan keselamatan dengan sempurna dengan cara menjaga kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dan juga kita harus berpegang teguh pada firman-Nya yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara semua, sebagai orang-orang percaya, kita berlomba-lomba untuk mengerjakan keselamatan sampai pada akhirnya Tuhan menjemput kita dan menemukan kita dengan hasil, yaitu keselamatan yang telah disempurnakan. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kebenaran yang saya sampaikan pada saat ini. Biarlah apa yang saya sampaikan pada saat ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengerjakan keselamatan, betapa pentingnya kita meresponi keselamatan itu sendiri. Dan sebagian dari firman Tuhan pada saat ini, terima kasih, shalom.